Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala, beliau berkata, bittu inda khalati Maimunah, aku bermalam di tempat bibiku, namanya Maimunah. Jadi sahabat Ibnu Abbas bermalam di tempat bibinya, namanya Maimunah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lail atau salat tahajud. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud, faqumtu an yasarihi, maka aku berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi, maka beliau kemudian menarik kepalaku dan meletakkanku, memberdirikan aku di sebelah kanannya. Nah, ini bimbingan Nabi dalam sholat berjamaah 2 orang. Pada saat itu Nabi sudah berdiri sholat, tiba-tiba sahabat Ibnu Abbas gabung. Pada saat gabung, sahabat Ibnu Abbas berada di sebelah kiri. Maka saat itu Rasul kemudian menarik kepalanya. Jadi kepalanya ditarik kemana? Fa'aqamani, yakni menempatkan sahabat Ibnu Abbas an yaminihi, berada di sebelah kanan. Bapak Ibu, ketika kita membaca hadis ini harus dipahami pula ini kultur Arab, beda dengan kultur Jawa. Sehingga silahkan nanti Anda boleh menarik jamaah yang ada di dekatnya yang tadi salah posisi, tapi jangan kepalanya. Bikin masalah nanti kalau di sini. Loh, kok Rasul yang ditarik sahabat Ibnu Abbas tadi kok kepalanya? Kultur Arab beda. Dia pegang kepala tidak begitu bermasalah. Orang Jawa dipegang kepala, oh masalah. Orang Arab itu jenggotnya dipegang itu seneng. Orang kita coba ketemu jenggotnya dipegang gitu, dikira nantang gelut. Gimana kira-kira? Ya, ini yang berjenggot siapa di sini? Ya, tiba-tiba masnya. Tiba-tiba ada orang datang ke masnya, jenggotnya dipegang gini. Responnya gimana, Mas? Ya. Jadi beda kultur. Jadi beda kultur. Kemudian yang kedua, dalam kasus Nabi ketika ditarik kepalanya, yang ditarik itu adalah keponakannya. Jadi statusnya masih keponakan. Sehingga ketika ada orang di posisi yang sama, silahkan ditarik, digeser dari posisi kiri ke posisi kanan. Tetapi silahkan menarik bagian-bagian yang tidak menimbulkan masalah. Karena di dalam agama kita juga ada kaidah darul mafasid muqaddamun, menghindari kerusakan itu diutamakan. Atau kalau orang Jawa punya pepatah, njupuk iwake ojo budek banyune. Jadi njupuk iwake ojo budek banyune. Maunya mengajarkan tata cara berjamaah yang benar, tapi bisa jadi malah ribut karena dipegang kepalanya. Baik. Sehingga silahkan dipegang lengannya misalnya, tangannya misalnya, bajunya misalnya. Nah, itu bisa diterima insya Allah. Dalam kasus ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika sholat tahajud, niatnya awalnya sendiri, lalu kemudian sahabat Ibnu Abbas bergabung, menunjukkan sholat itu bisa berubah niat. Yang tadinya niatnya sendiri menjadi niat menjadi imam. Ini juga dalil bahwa melafadzkan niat itu tidak wajib dan tidak ada yang mewajibkan. Bayangkan kalau kemudian melafadzkan niat itu wajib, bagaimana caranya? Tadi sudah niat sendiri, di rakaat kedua atau ketiga ada yang gabung. Cara ngelafadzkannya gimana? Kalau dilafadzkan gimana? Jangan sholat isya sendiri, dapat
satu rakaat, di rakaat kedua ada yang gabung, melafatkannya gimana? Saat ini ganti menjadi imam gitu, batal. Baik, jadi niat itu letaknya di dalam hati bukan di mulut. Niat itu di hati bukan di mulut. Andai niat itu letaknya di mulut, pasti kalau berubah niat juga diucapkan. Ternyata diucapkan apa tidak? Tidak. Baik. Jadi kita lanjutkan. Ustaz, niat itu kan perbuatan hati semata. Ya. Baik. Jadi niat itu memang mahaluha, letaknya itu adalah di dalam fil qalb, di dalam hati, bukan di lisan. Kita lanjut ya. Maka saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sendiri, kemudian berubah menjadi imam karena sahabat Ibnu Abbas bergabung. Yang tadinya sahabat Ibnu Abbas di sebelah kiri digeser oleh Rasul di sebelah kanan. Ini menunjukkan boleh pula melakukan gerakan-gerakan di luar sholat yang gerakan tersebut diperlukan untuk mendukung sholat. Contohnya tadi, menggeser orang yang berada di sebelah kiri digeser ke sebelah kanan. Maka di sini pula boleh bagi kita ketika kita sedang sholat tiba-tiba HP-nya bunyi, lalu HP-nya dimatikan. Jadi kalau geser orang dari kiri ke kanan itu lebih sulit apa lebih mudah dibandingkan mematikan HP? Lebih sulit, lebih mudah mematikan HP kan? Orang kalau HP-nya sendiri meskipun di saku tidak usah dibuka, itu tahu kok posisinya mana yang harus dipencet itu. Oh di sini, tek, langsung mati. Tidak perlu dibuka, diwacose sapa sing telepon, tidak perlu. Cukup disentuh itu sudah tahu tombol untuk mematikannya itu kalau HP-nya sendiri loh. Nah, itu kroso. Jadi karena cekelane kan langsung tahu, oh posisi matikannya di mana, langsung tahu. Tapi kalau bukan cekelane mungkin ya masih bingung. Tapi kalau HP-nya sendiri itu mudah untuk mematikan. Bahkan di saku aja tahu kok, di gremengi itu tahu, oh tombolnya di sini. Set, langsung mati. Maka kalau ada telepon saat kita sedang sholat, HP dalam genggaman atau maaf di saku, maka bisa segera dimatikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut, sangat mengganggu. Ya, saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang tuh, yang angkat dong, kau punya telepon. Iya, saya lagi ngimami itu, jamaah HP-nya bunyinya gitu. Angkat dong, kau punya telepon. Itu bunyi berkali-kali itu. Beberapa jamaah yang anak-anak pada ketawa itu. Saya sebagai imam hampir tertawa. Karena bunyinya aneh. Angkat dong, kau punya telepon. Baik. Begitu bunyi seperti itu, ya sudah. Saya mulai tidak nyaman itu. Ternyata itu bunyi dari rakaat pertama sampai keempat. Ya. Itu dari rakaat pertama sampai keempat. Sudah mati. Nah, sudah agak lega kan? Tahu-tahu bunyi lagi. Angkat dong, kau punya telepon. Ini yang punya kok ya tidak dimatikan HP-nya ini. Sampai di rakaat keempat tasyahud akhir masih bunyi itu. Nah, kemudian orangnya setelah selesai langsung diangkat. Mungkin dia sudah tidak khusyuk sekali. Orang lain aja yang dengerin tidak khusyuk, apalagi yang bawa telepon. Baik. Ya, jadi kalau kita punya kasus serupa dimatikan. Pripun? Kenapa harus batal? Ya. Justru ketika dia matikan tanpa membatalkan sholat itu bisa. Sehingga kenapa harus dibatalkan? Karena cukup mudah mematikan HP. Bisa enggak matikan tanpa membatalkan sholat? Bisa kan? Sekali sentuh mati. Kecuali yang pegang HP ini orang tua yang dia dalam tanda petik gagap teknologi. Nah, itu mungkin cara matikannya masih dibuka-buka sih gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda atau yang seusia bapak-bapak ibu-ibu di sini, insya Allah matikan HP dengan sekali sentuh mati. Ya. Bahkan saya pribadi itu pernah satu saat itu bikin alarm, itu saya matikan alarm tanpa ngelihat bisa kok. Saya kriip-kriip itu
tek, mati kok. Baik. Ada yang bisa? Bisa ya? Dilihat enggak HP-nya? Enggak, bisa. Baik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi tidak masalah itu. Gerakan itu tidak membatalkan salat karena itu diperlukan. Sebagaimana pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam satu saat pernah ketika salat menggendong cucunya namanya Umamah. Nah, Umamah ini digendong oleh Nabi, pada saat berdiri digendong, pada saat sujud diletakkan. Idza qoma hamalaha wa idza sajada wada'aha. Ketika berdiri maka beliau gendong, ketika sujud beliau letakkan. Kira-kira lebih sulit gendong bayi apa mematikan HP? Lebih sulit gendong bayi. Maka mematikan HP berarti membatalkan sholat apa tidak? Tidak. Nah, yang membatalkan sholat kalau diangkat yang ngapunten nembe sholat. Nah, itu batal. Tapi kalau tidak bilang begitu ya tidak apa-apa. Nah, baik. Kita lanjut, nggih. Dan disinilah sesuai dengan hadis yang kita baca tadi dalam hadis Ibnu Abbas, ini ulama berbeda pendapat tentang kanan, bahwa kanan itu lebih mulia, lebih utama. Maka salah satu cara membedakan ini mana imam mana makmum itu caranya mudah. Lihatlah posisinya kanan atau kiri. Jadi posisinya kanan atau kiri. Kalau kanan berarti dia makmum, kalau kiri berarti dia imam. Baik, sehingga imam itu ada di sebelah kiri, sementara makmumnya di sebelah kanan ketika sholatnya berdua, sehingga tidak perlu maju sedikit pun mudah kita kenali mana imam mana makmum. Baik, lalu bagaimana kalau ada orang yang mengimami tapi posisinya seperti Ibnu Abbas tadi, berada di sebelah makmumnya di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Idealnya kan imam kemudian menggeser makmumnya. Tapi kadang ada situasi di mana seorang imam tidak berani menggeser karena bisa jadi punya pandangan jangan-jangan makmumnya belum paham. Jadi kadang-kadang kita ketika ada orang gabung itu ada keraguan juga, ini perlu saya geser atau tidak, dia paham atau belum. Atau kadang-kadang begitu kita lagi sholat begitu, makmumnya datang dua, ternyata datang dua itu semuanya di sebelah kiri, harusnya di belakang. Nah, mestinya imam mendorong ke, makmumnya didorong ke belakang. Tapi tidak semua imam punya keberanian untuk mendorong karena ada keraguan, ini sudah paham atau belum. Saya masih ingat dulu ketika saya diajak guru saya waktu masih di pesantren, di masjid di dekat UGM, Masjid Al Hasanah waktu itu. Di situ satu saat kita hadir telat dan saya nepuk orang untuk jadi makmum. Saya tepuk plek begitu. Ada apa, Mas? Ya. Jadi ada situasi di mana orang tidak paham. Maka bisa jadi pula ketika kita ngimami, kemudian tiba-tiba ada orang gabung di sebelah kiri, ada lagi gabung di sebelah kiri. Kemudian ketika kita dorong malah onton apa ya Pak kan? Jadi perlu dilihat juga ini orangnya paham atau tidak. Seandainya Ustaz, yang imam itu maju satu langkah. Ya, kalau memang ada tempatnya tidak masalah. Persoalannya kalau sudah ada sutroh tembok begini. Jadi selama ada tempatnya itu boleh. Ya kalau ada tempatnya loh, space-nya ada. Kalau seperti ini kan space-nya tidak ada. Sudah di depan tembok. Baik. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi al-masyhur min madhabil imami Ahmad. Yang masyhur dari madhab Imam Ahmad. Jadi yang terkenal pendapat dari madhab Imam Ahmad, salatnya rusak. Salatnya makmum itu rusak idza kana waqifan an yasaril imam. Jika ada makmum yang berada di sebelah kiri imam sementara di sebelah kanan itu kosong, maka status makmum tersebut salatnya rusak menurut mazhabnya Imam Ahmad. Jika sebelah kanannya kosong tapi kok malah berdiri di sebelah kiri,
maka status sholat makmum itu rusak. Saya pernah berdua Nggih. dia tidak mau jadi imam, dorong saya, tapi bukan saya itu pas di belakang, ayo jajaran, tidak mau aja. Cuma berdua itu. Iya, iya. Itu gimana? Dosa enggak itu? Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Artinya kita tidak diberi tugas untuk lebih dari menyampaikan. Kita tidak diberi tugas untuk memaksa orang lain. Bisa jadi orangnya belum paham. Orang belum paham itu ada dua. Ada orang yang tidak tahu itu. Pertama, dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sehingga ketika dikasih tahu, dia mau tahu. Tapi ada orang yang tidak tahu, neng orang rumangsani nek dhewe orang ngerti. Nah, ini yang masalah. Dia tidak tahu, tapi ketika dikasih tahu, dia tidak mau tahu. Lah ini bermasalah. Maka bersyukurlah ketika ada orang yang tidak tahu, dikasih tahu, dia mau menerima. Tapi tidak semua orang yang tidak tahu ketika dikasih tahu, dia bisa menerima. Nah, contohnya seperti kasus jenengan tadi. Iya. Suruh jadi tidak mau. Iya. Saya jadi imam, saya suruh kedua jajar ini tidak mau, itu di belakang. Iya. Baik. Ini kalau dalam masalah fikih ini masih aman. Yang problem itu kalau dalam masalah akidah. Kadang kita kasih tahu, ternyata malah menuduh kita aneh-aneh. Ada orang ketika pada bulan Syuro membuat sesaji kepada dewa-dewi. Agamanya Islam. Kita kasih tahu, Mas, kalau seorang muslim itu tidak perlu membuat persembahan sesaji kepada dewa-dewi, karena yang kita sembah itu Allah. Tapi apa jawabannya? Ya, jawabannya yang penting kan niatnya baik. Ya sudah, tugas kita sudah selesai, kita sudah menyampaikan. Yang penting kan niatnya baik. Ya, tugas kita sudah selesai. Kalau kemudian kita lebih ke dalam lagi, nanti risikonya lebih panjang bagi kita. Mas, seorang muslim kalau melakukan seperti itu, akidahnya rusak. Nanti kita akan dituduh lagi, sok paling bener, sok suci. Nah, apalagi? Dan nanti jurus pamungkasnya keluar, Wahabi loh. Baik. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah, lebih baik kita mundur teratur. Maksudnya tidak perlu diteruskan lagi. Tugas kita menyampaikan sudah selesai. Nah, jangan diperpanjang, nanti malah memutus persaudaraan. Cukup kita sampaikan kalau pandangan kita begitu. Orang lain bisa saja berbeda pandangan dengan kita. Ingat, kita punya pilihan pendapat, orang lain juga punya pilihan pendapat. Kita bisa menganggap pendapat kita paling benar, demikian pula boleh jadi ada orang lain menganggap pilihan dia juga paling benar. Maka dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Tugas kita hanya menyampaikan. Begitu nggih? Nah, nanti wengkel-engkelan malah orang rampung itu. Nah, baik. Lanjut nggih. Yang kedua, tadi menurut madhabnya Imam Ahmad sholatnya rusak nggih. Yang kedua, menurut jumhur ulama, di antara mereka adalah al-a'immah ats-tsalatsah, yakni imam yang madhab yang tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa sholatnya sah meskipun di sebelah kanannya kosong. Jadi sholatnya tetap sah menurut ulama madhab yang tiga. Tetapi yang jelas dalam hadis ini bahwa para ulama menyebutkan bahwa posisi kanan itu lebih utama. Nah, jadi para ulama menyebutkan posisi kanan itu lebih utama. Ini menurut ulama madhab yang tiga. Kalau tadi untuk yang pertama madhabnya Imam Ahmad, bahwasanya sholatnya itu rusak. Tapi menurut ulama madhab yang tiga tidak rusak, sholatnya tetap sah. Hanya saja
dia menempati posisi yang kurang utama. Posisi yang utama di sebelah kanan. Posisi yang utama di sebelah kanan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya sudah bisa kita dapatkan dari hadis ini, makmum hendaknya berada di sebelah kanan imam jika dia seorang diri. Jika dia seorang diri, hanya 2 orang bersama dengan imam. Yang kedua, sahnya makmum bersama dengan imam, makmumnya berada di sebelah kiri meskipun di sebelah kanan ada. Jadi sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menggeser posisi sahabat Ibnu Abbas. Andai kan tidak sah, sahabat Ibnu Abbas diminta untuk mengulang. Ternyata sahabat Ibnu Abbas tidak diminta untuk mengulang, hanya digeser sehingga posisinya tetap sah, hanya digeser. Andai tidak sah, sahabat Ibnu Abbas diminta untuk mengulang. Ternyata sahabat Ibnu Abbas tidak diminta untuk mengulang, tetapi hanya diminta untuk bergeser. Pelajaran berikutnya, makmum seorang diri yang berada di sebelah kiri maka bisa diputar oleh imam ke sebelah kanan. Muternya itu adalah dari belakang imam, bukan diputar ke depan. Karena ada sutroh imam. Jadi ada sutroh yang tidak boleh dilewati. Jadi ada sutroh pembatas yang tidak boleh dilewati. Kita ini tidak boleh melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Siapa yang tidak boleh kita lintasi? Orang yang sedang sholat sendiri, atau dia sedang sholat berjamaah sebagai imam. Kalau sholat berjamaah dia sebagai makmum, maka boleh kita lewati. Jadi lewat di depan makmum itu tidak masalah, tidak dilarang. Yang dilarang lewat di depan orang sholat sendiri atau di depan orang yang menyempurnakan makmum masbuk atau di depan imam. Karena sutroh bagi makmum sudah tercukupi oleh imam. Jadi sutrohnya imam itu mencukupi untuk makmum. Sebagaimana dulu ketika Nabi ngimami, lalu kemudian ada yang lewat, maka Nabi cukup merapat ke arah sutroh, lalu yang lewat tadi lewat di belakang Nabi. Maka menunjukkan tidak mengapa melintas di depan makmum, yang tidak boleh melintas di depan imam. Jadi gini, misalkan jamaah terus imamnya kebetulan batal. Ya. Nanti kan otomatis juga kan harus ganti imam gitu. Ya. Jadi lewat yang imam batal tadi lewat di depan makmum ini tidak apa-apa. Ya. Idealnya yang ganti di belakang imam. Yang ganti. Ya. Tapi misalkan kan batal mau keluar. Ya. Pas keluarnya di depan makmum gitu. Iya. Boleh? Enggak apa-apa. Tim dipet lah. Ya, enggak masalah, boleh. Atau ya gitu. Monggo, yang penting diminimalkan mengganggu jamaah. Kalau di sana ada celah boleh lurus lalu nanti melipir. Kalau enggak ada celah sama-sama biak ya mending di sini. Di sana juga mengganggu, di sini juga mengganggu, ngapain ke sana? Tapi kalau di sana tidak ganggu ya sudah. Kita ambil jalan pinggir meskipun melewati depan makmum. Terus untuk gerakan kaki itu dibatasi tidak? Pripun? Dibatasi dalam arti gini, misalkan imam daftar, kebetulan posisinya kan agak depan. Ya, ya. Otomatis yang di belakang ganti. Mungkin bisa jadi untuk jalannya tidak mungkin lebih dari 2 langkah. Ya. Baik. Untuk kehati-hatian maka bisa bergerak dengan tidak berturut-turut. 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti. Jadi tidak disebut 3 kali berturut-turut. Baik. Jadi meskipun jauh tidak masalah, karena tugas sebagai makmum yang berada di belakang imam salah satunya menggantikan imam. Bukan yang jauh di pojok, yang pojok ganti ya enggak.
maka disinilah di belakang imam itu paling tidak dia bisa menjadi imam. Baik, lanjut nggih. Jadi yang berikutnya bahwa bergerak di dalam sholat itu tidak dilarang jika itu diperlukan untuk mendukung sholat. Jadi bergerak di dalam sholat itu tidak mengapa jika itu diperlukan di dalam sholat, tidak masalah. Seperti juga ketika ada yang batal, makmum di belakangnya maju untuk ngisi shaf depan. Jangan dibiarkan shafnya kosong. Itu tidak masalah. Taqaddum ila makanil fadil, maju ke tempat yang lebih utama. Shaf 2 dan pertama, mana yang lebih utama? Shaf pertama. Shaf pertama ada yang batal, kosong kan? Enggak, shaf 2 maju ke shaf pertama. Ya? Kalau tidak ada shaf 2, geser. Kan ada shaf 2 kan? Ya, shaf 2 ngisi. Shaf 3 ngisi. Ya, shaf terakhir geser. Seandainya sampingnya merapat itu, Mas. Ya? Ya, tadi sudah kita sampaikan kalau posisinya hanya satu shaf. Baik. Karena nanti begitu geser, sana juga kosong, saya maju lagi. Iya. Jadi sebenarnya intinya yang diperintahkan itu adalah untuk menyambung shaf. Nah, teknisnya monggo yang paling cepat berlomba-lomba, yang belakang atau yang sampingnya. Nah, jadi berlomba-lomba, mana yang paling cepat. Karena kadang-kadang belakangnya tidak tangkap juga, udah kosong nih, tidak tangkap, ya merapat saja. Belakangnya tidak tanggap. Atau bisa jadi belakangnya belum tahu. Karena bisa jadi meskipun hal ini adalah perkara yang lumrah sebenarnya, karena kita diperintahkan untuk menyambung shaf, tapi kalau di masyarakat yang belum paham bisa jadi mengundang tanda tanya. Ini kok sak peloke ngaji malam setu dadi aneh. Nek sholat ono melaku-melaku barang. Baik. Mungkin tidak komentar seperti itu. Mungkin. Belum lagi kalau ternyata tadi ada yang pas sholat begitu menyaksikan, wah saploke ngaji malam Sabtu iki saiki nek sholat kejem. Ngopo? Aku nong kiwa ditarik-tarik nang tengen. Nah. Baik. Jadi bisa jadi karena belum paham.